Hai para sarjanawan, kembali lagi di Bukan Editor. Jika di ujung barat Pulau Flores punya Pulau Komodo, maka di ujung timur pulau berjuluk Nusa Bunga ini, itu ada destinasi wisata yang eksotik dan layak dikunjungi, yakni Danau Asmara. Danau Asmara bisa jadi salah satu destinasi yang tersembunyi karena gegapnya berita tentang Flores yang berkutat hanya pada Komodo dan juga Danau Kelimutu di Kabupaten Ende. Danau Asmara terletak di Waibau, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur. Jarak tempuh dari pusat kota Larantuka ke danau ini adalah 40-an kilometer. Bisa ditempuh dalam waktu 40 menit sampai 1 jam perjalanan. Di balik cerita mistis dan romantis danau ini sebenarnya terbentuk akibat letusan gunung Sodeberau pada 400-500 sebelum Masehi. Secara etimologi, kata Waibelen berasal dari dua kata, yakni Wai yang berarti air dan Belen yang berarti besar. Waibelen berarti air yang besar atau air yang luas. Pada zaman dahulu kala, di bawah kaki gunung Ile Kuku, Nubobau Bara, sebuah gunung tinggi yang terletak di desa Waibau. Berdiamlah penduduk asli desa Waibau, yakni orang-orang Keka, Tangadei, Riang Puho, dan Lebau. Tanjung dengan mata pencarian utama adalah bercocok tanam atau petani. Penduduk asli pada keempat wilayah perkampungan tradisional itu umumnya berasal dari suku Koten, Kelen, Maran, dan Hurit. Dikisahkan bahwa ada dua orang ibu yang tengah menjaga kebun yang digerapnya di bawah kaki gunung Kuku Nubobau Bara. Suatu hari turunlah hujan dengan lebatnya. Karena hujan lebat, seorang ibu yang mendiami salah satu pondok itu meminta bantuan kepada ibu para penduduk lainnya untuk memberinya puntung api yang dalam bahasa daerah Lamaholot disebut apenutok, agar ia bisa menanak nasi, karena kondisi ibu sedang hamil tua, juga karena ulah sikap manusia yang serakah. Ibu itu kemudian mengambil jalan pintas. Ia mengambil sepuntung api lalu mengikatnya pada ekor anjing, kemudian ia mengusir anjing tersebut dengan maksud agar anjing tersebut dapat lari dan berlindung pada pondok di sebelahnya. Karena kedinginan, anjing itu pun berlari dengan puntung api yang tetap terikat di ekornya dan masuk pada pondok yang lain tadi. Melihat itu, sang ibu tadi dan orang-orang yang sempat menyaksikan kejadian itu menertawai anjing tersebut sekeras-kerasnya. Tak lama berselang, kilat dan petir menyambar kemana-mana, sementara hujan terus mengguyur daerah sekitarnya. Pada saat bersamaan terjadi guncangan maha dahsyat dan terdengarlah gemuruh dari puncak gunung tersebut. Seiring dengan datangnya gemuruh dan guncangan dahsyat itu, Gunung Kuku Nubobau Bara pun roboh dan membentuk sebuah kawah besar. Air hujan sedari awal mengguyur wilayah sekitar menggenangi kawah tersebut hingga menyerupai sebuah danau. Penduduk asli yang selamat dari malapetaka alam ini kemudian menamai genangan air pada kawah itu dengan sebutan Waibele, yang berarti air yang besar atau luas. Air yang menggenangi kawah itu tidak pernah surut atau kering setelah kejadian itu hingga saat ini. Kejadian alam ini kemudian menjadikan Waibele sebagai sebuah danau dengan nama Danau Waibelen. Selanjutnya, nama Danau Waibelen semakin dikenal ketika pada sekitar tahun 1970, tepatnya pada bulan Desember 1970, di mana sepasang sejoli yang sedang dimabuk asmara karena cinta mereka tak direstui kedua orang tua mereka nekat bunuh diri dengan cara menyeburkan diri mereka secara bersama di tengah danau Waibelen. Dengan tangan terikat tali gebang pada masing-masing pergelangan tangan, sepasang sejoli itu mati secara mengenaskan di tepian danau Waibelen. Nama sepasang sejoli itu adalah Leo, pemuda, dan Nela, pemudi. Keduanya berasal dari kampung Tangadei dan sama-sama satu suku yang suku Kelen.
Sejak peristiwa tragis itu, tahun 1970, Danau Waibelen seakan berubah nama menjadi Danau Asmara. Orang-orang sekitarnya, bahkan masyarakat Kabupaten Flores Timur, lebih sering menyebut Danau Waibelen dengan sebutan baru, yakni Danau Asmara. Dengan demikian, Danau Asmara dapat penulis katakan sebagai nama lain dari Danau Waibelen. Suatu hal yang menarik dari Danau Waibelen adalah bahwa di tengah danau tersebut terdapat pula buaya, yang oleh masyarakat setempat menyapanya dengan sebutan nenek. Menurut mereka, buaya-buaya tersebut merupakan jelmaan dari raja, sahabat Tei Tua Dalame, penghuni Ile Sodabera Woka Banara. Buaya-buaya tersebut diyakini sebagai jelmaan raja sehingga oleh masyarakat setempat sering memberikan sesajian. Buaya-buaya tersebut diyakini tidak akan pernah memangsa manusia kalau masyarakat setempat tidak saling menyumpahi. Itulah sebabnya masyarakat setempat sangat berhati-hati bila mengeluarkan kata-kata sumpah yang bersentuhan atau menyebutkan kata wajah sama dengan buaya. Mereka berkeyakinan bahwa meskipun buaya-buaya tersebut termasuk binatang pemangsa, tapi ia tidak akan pernah memangsa manusia yang tidak punya kesalahan. Demikianlah cerita singkat tentang Danau Asmara yang ada di Larantuka. Cerita-cerita ini saya dapatkan dari media sosial dan saya rangkumkan menjadi satu bentuk video. Terima kasih atas partisipasinya Anda untuk menonton video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Thanks for watching.